bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Sebuah longboat mengalami mati mesin di perairan Banggai Laut. Ratusan jemaah haji Sulawesi Tengah menjalani pemeriksaan setiba di tanah air. Harga beras di Kota Palu mengalami kenaikan sejak sebulan terakhir. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami lonjakan harga adalah beras. Kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di pasar tradisional, tapi juga di toko-toko penyuplai beras di Kota Palu. Kenaikan harga beras sudah berlangsung sejak 1 bulan terakhir. Pemicu kenaikan harga beras yakni kurangnya pasokan dari luar daerah. Selama ini, beras yang dijual di Kota Palu berasal dari Parigi Mautong dan Sulawesi Selatan. Harga beras kini menjadi Rp15.000 per kilogram. Jenis beras yang naik harga antara lain Santana, Kepala, Pandanwangi hingga beras Cintanur mencapai harga tertinggi Rp15.500 per kilogramnya. Rata-rata kenaikan harga mencapai Rp3.000 per kilogram. Para pedagang beras mengaku naiknya harga beras dipicu stok yang terbatas, sementara permintaan meningkat. Pasokan beras dari Kabupaten Parigi Mautong selama ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pembeli. Harga per kilonya Santana 15.000, Kepala 14.500, Cintanur 15.500. Faktor kenaikan mungkin karena habis panen tuh. Untuk yang ini 10 kilo 150. Dari sebelumnya harganya berapa? 140. Ya, panen tidak ada. Selatan tidak panen. Yang panen sekarang cuma Parigi Mautong. Kenaikan harga diperkirakan berlangsung lama, apalagi masa panen padi saat ini belum pasti. Pedagang pun kini berharap suplai beras dari luar daerah, khususnya Sulawesi Selatan. Julianus K. melaporkan dari Palu. Momen tahun ajaran baru memang selalu menjadi momen untuk para anak-anak sekolah membeli beragam kebutuhan sekolah yang baru. Salah satunya buku dan alat tulis. Di Kota Palu, permintaan buku dan alat tulis melonjak. Melonjaknya permintaan buku dan alat tulis sudah berlangsung sejak pertengahan Juni lalu. Seperti salah satu sentra toko buku dan alat tulis terbesar di Kota Palu ini, tiap hari ramai dikunjungi ratusan pembeli sejak pagi hingga malam hari. Mereka bukan hanya datang dari Kota Palu, tapi juga daerah lain. Tak jarang di antara mereka memborong hingga berpak-pak untuk kebutuhan 1 semester mendatang. Masyarakat yang beli mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. Beli tadi buku, pulpen, pensil, keperluan anak-anak. Berarti untuk persiapan. Tadi ini sudah mulai aktif belajarnya. Pensil, tip X, penggaris, sama pulpen. Pulpen. Ini juga untuk persiapan ini ya tahun Sekolah. sekolah. Berarti sekolah kapan? Tanggal 7 Juli. 7 Juli. Ditemani orang tua, mereka asyik memilih buku-buku dan alat tulis sesuai selera dan favoritnya masing-masing. Ada yang memilih bergaya profesional, ada pula yang memilih buku dengan karakter kartun. Di toko ini, buku dibanderol mulai Rp20.000 per paknya. Kita mulai peningkatan itu mulai pertengahan bulan Juni. Bulan Juni udah mulai ramai. Ramai ya.
Sampai sekarang masih ramai. Meski di era modern yang serba digital, penjualan alat tulis dan buku masih ramai diburu warga. Buku dan alat tulis masih menjadi alat utama yang digunakan sekolah-sekolah dalam metode pembelajaran. Permintaan alat tulis yang melonjak sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Adapun jadwal aktivitas belajar mengajar di satuan pendidikan yakni mulai 7 Juli 2025. Sekolah-sekolah se-Sulawesi Tengah pun sudah menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Ande Pakambaso, Kagita Sebi-Sebi. Terimalah tarian penyambutan adat Peulun Cinde sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur masyarakat Desa Toale. Masyarakat Desa Toale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala memiliki tradisi unik yang digelar setiap tahun. Ritual itu disebut Modiu Bulavam Pongeo atau memandikan emas mengeong. Tujuannya untuk memohon keselamatan masyarakat dari mara bahaya. Ritual yang diikuti ratusan masyarakat ini digelar setiap 1 Muharram. Selain pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat Desa Toale yang hadir, banyak pula warga datang dari luar Kabupaten Donggala. Proses ritual ini diawali dengan mengambil air dari 4 sumber mata air yang keluar dari sela-sela daun di Dusun Lino, Desa Tolongano, Kecamatan Banawa Selatan, air Toporando di Desa Toale, air Uetumbu, dan mata air keempat pertemuan air laut dan air tawar. Air tersebut kemudian dicampur dengan beberapa jenis dedaunan yang disatukan dalam ember besar berisi air. Ritual dipimpin tetua adat dengan membacakan doa dan mantra, kemudian memindahkan air ke dalam ember yang dikelilingi sesajen berupa telur, beras mulut 3 warna, yakni kuning, hitam, dan putih. Kegiatan ini akan kita jadikan sebagai kalender event wisata budaya yang masuk di dalam program kerja pemerintah daerah, khususnya pada Dinas Pariwisata dan Budaya. Modiu Bulavam Pongeo sudah menjadi agenda tahunan Kabupaten Donggala dan masuk event budaya dan pariwisata. Apalagi Desa Toale sudah masuk desa rekor muri atau desa wisata perajin tenun terbanyak 2020. Anak-anak kami bisa lebih melestarikan lagi, dari segi pemandiannya ini lebih meriah lagi dan lebih lengkapnya lagi. Tadi sudah dari pemerintah daerah provinsi. Tradisi ritual ini bertujuan selain melestarikan budaya daerah, juga sekaligus menjalin kebersamaan dan semangat gotong royong. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.